melalui kekurangan, melalui kehilangan, melalui pencurian. Kadang-kadang kita merasa sakit, kita merasa kecewa. Tapi justru melalui semua itu, seringkali tangan Tuhan menuntun, menuju kepada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, mungkin saudara nggak tahu bagaimana cara menuju, mencapai rencana Tuhan, mencapai tujuan hidupmu, mencapai sukses yang Tuhan rencanakan. Tetapi tugas saudara dan saya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi ketika kami datang ke dalam mezbah-Mu, ke dalam altar-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini Tuhan. Dimanapun kami berada, yang ada di tempat ini, di Beth Shalom, di rumah masing-masing, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih melihat campur tangan Tuhan, kami masih bisa melihat segala kebaikan Tuhan, ada makanan di meja. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Allah yang berfirman adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berbicara kepada setiap hamba-hamba-Mu. Teguhkan kami Tuhan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara yang ada di rumah masing-masing, ataupun di Beth Shalom atau ya, beberapa yang ada di tempat ini, kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, setiap kita, tidak terkecuali siapapun, pasti kita pernah entah mendengar atau menerima, merasakan, atau mendapatkan peneguhan, mendapatkan rema tentang satu janji Tuhan. Nah saudaraku, terkadang sesuatu yang paling membosankan atau paling menjemukan adalah menanti-nantikan, menunggu kapan janji itu terjadi. Saudaraku, sesuatu yang dijanjikan ini, kalau kita tahu persis tanggal dan jamnya, mungkin akan lebih mudah untuk kita nantikan. Tetapi kita nggak tahu itu akan terjadi kapan dan bagaimana cara terjadinya. Sama sekali nggak tahu. Nah disitulah butuh anak-anak Tuhan untuk belajar, untuk percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku, janji itu membuat saudara dan saya itu hidup. Di negara Georgia yang bekas bagian daripada Soviet Union, ada satu kejadian tahun 1986 terjadi satu gempa bumi di barat laut daripada negara Georgia. Saudaraku, pagi itu ada seorang anak yang diantar oleh papahnya menuju ke sekolahan. Dan papahnya berpesan kepada anak itu, nanti papah yang akan jemput kamu. Dan papah akan ajak kamu pergi makan makanan kesukaan kamu. Karena itu hari Jumat mereka akan menghadapi long weekend. Saudaraku, tanpa disadari beberapa jam setelah anak itu di-drop di sekolahan, papahnya pergi bekerja ke kantor. Tiba-tiba negara bagian itu, wilayah itu terkena gempa yang sangat besar. Dan banyak gedung-gedung yang rubuh. Saudaraku, termasuk gedung sekolah di mana anak itu berada. Ketika semua bangunan itu rubuh, beberapa anak berhasil menyelamatkan diri berkumpul di bawah di satu tumpukan meja-meja di lantai dasar daripada sekolah itu. Dan anak ini berkata kepada teman-temannya, "Gak usah takut, kita akan bertahan, kita pasti akan hidup." Kenapa? Karena papahku sudah berjanji, dia akan jemput aku. Dan kalau kamu tinggal tetap bersama-sama dengan saya, waktu aku dijemput, kalian juga akan aku bawa. Saudaraku, salah satu sejarah yang paling lama orang bisa bertahan hidup di bawah puing-puing adalah kejadian itu. 36 jam, saudaraku. Sampai akhirnya satu persatu puing-puing itu dikeluarkan. Dan beberapa anak yang bersama dengan anak kecil ini
berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Saudaraku, dalam keadaan sangat lemah. Saudaraku, mereka bisa bertahan hanya karena satu hal. Ada satu pengharapan. Mereka berpegang kepada janji itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, di dalam pandemik seperti ini, apapun yang sekarang saudara dan saya alami, secara jujur semua orang mengalami yang namanya tekanan yang berat. Dan lebih parah lagi, kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Baru beberapa hari yang lalu, Amerika digoncangkan dengan satu berita. Satu pharmaceutical company yang sangat besar di Amerika, namanya Pfizer, itu mengumumkan bahwa uji klinis mereka yang ketiga, itu membuktikan 90% lebih daripada vaksin yang mereka ciptakan, itu berhasil menanggulangi yang namanya COVID-19. Dan begitu luar biasanya, seluruh negara berharap, Eropa bersorak-sorai, kemudian banjir dengan pesanan-pesanan. Saudaraku, hal yang seperti itu saja membuat semangat luar biasa. Orang menjadi hidup kembali, ekonomi mulai bergerak kembali, hanya karena ada kesempatan, ada the light at the end of the tunnel, ada satu cercah cahaya di ujung. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, bagi saudara dan saya, ada janji. Dan penting sekali untuk kita berpegang kepada janji ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin secara cepat menggambarkan serangkaian bagaimana janji itu turun-temurun menjadi penggenapan rencana Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari Kejadian 12. Coba lihat, Kejadian 12, perhatikan ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama berkata begini, Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saudara lihat dari The Living Bible berkata begini, leave your country behind you and go to the land that I will guide you to. Tinggalkan negaramu, sanak saudaramu, pergi kepada satu tanah, and I will guide you to this land. Aku akan tuntun engkau menuju ke tanah ini. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, semua janji Tuhan kepada keturunan Abraham itu berhubungan dengan tanah di mana mereka berpijak. Tanah itu disebut sebagai tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang sekarang adalah negara Israel. Itu disebut sebagai tanah Kanaan. Ada 4 hal yang diperebutkan sampai hari ini oleh bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa Arab. Tanah perjanjian, bait suci, teritori daripada wilayah-wilayah dan air. Sekarang air menjadi satu isu yang sama sekali nggak diperebutkan lagi karena teknologi Israel yang mampu mengubah air laut menjadi air pertanian, air minum dan sebagainya. Saudaraku, tapi 3 hal ini mengenai tanah perjanjian, bait suci dan teritori wilayah Israel itu sampai hari ini terus diperebutkan. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, pergi tinggalkan Ur Kasdim ke satu tempat yang I will guide you to. Tuhan tidak katakan di mana tempat itu, bagaimana cara ke sana, di daerah mana, di sebelah mana. Tapi Tuhan berkata gini, I will guide you. Aku akan tuntun engkau. Nah, saudaraku, saudara dan saya, semua kita adalah keturunan secara rohani, keturunan Abraham. Bagi saudara dan saya, ada tanah perjanjian. Ada satu hal luar biasa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Tapi bagaimana cara kita ke sana? Apa yang Tuhan mau saya capai untuk kemuliaan Tuhan? Untuk satu hal yang luar biasa turun-temurun. Saudaraku, yang Tuhan katakan kepada Abraham dan Tuhan juga sampaikan kepada saudara dan saya. Hanya satu perkara. Go and I will guide you to. Pergi dan aku akan tuntun engkau menuju kepada tujuan itu. Saudaraku, ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Abraham tinggalkan Ur Kasdim. Begitu Abraham tinggalkan Ur Kasdim, Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Di mana tanah itu berada. Apa nama tanah itu? Sama sekali nggak punya
idea apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata, I will guide you. Saudara tahu bagaimana Tuhan meng-guide Abraham? Melalui jatuh bangun, melalui pergumulan, melalui perjalanan hidup. Tuhan belokkan Abraham ke kanan, Tuhan belokkan Abraham ke kiri. Terus Tuhan tuntun Abraham. Sampai pada prosesnya, dalam proses penuntunan ini, saudara akan melihat, kalau saudara terus perhatikan dari Kejadian 12 sampai seterusnya, saudara akan melihat bagaimana Abraham dituntun oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian lewat satu perkara. Bagaimana karakter Abraham diarahkan kepada tujuan Tuhan. Ketika Tuhan tuntun dan bentuk terlebih dahulu karakter Abraham. Ada satu ketika Abraham membawa keponakannya Lot, Tuhan berkati pekerjaan mereka sebagai peternak kambing domba. Kemudian kambing domba mereka menjadi begitu banyaknya. Dan saking banyaknya mereka tidak bisa bersama-sama di satu wilayah, di satu kota. Karena begitu banyaknya, mungkin boleh dikatakan seluruh tanah itu, kota itu tertutup oleh kambing domba milik Abraham dan milik Lot. Akhirnya karena begitu penuhnya, Abraham berkata kepada Lot, Lot, gak baik kalau gembala-gembalamu dan gembala-gembalaku terus menerus bertengkar. Lebih baik kamu pilih deh. Kalau kamu mau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lot menggunakan akal pikiran manusia. Dia lihat sekelilingnya. Dan ketika Lot melantorkan pandangannya, Lot melihat ke timur. Dia melihat lembah Yordan begitu indahnya. Begitu banyak airnya. Tentu itu adalah tempat yang terbaik untuk menggembalakan kambing domba. Dan kemudian Lot berkata, aku akan ke lembah Yordan ke timur. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, di dalam sepanjang sejarah, ketika Tuhan berperkara dengan Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian Alkitab berkata begini, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari timur Taman Eden. Adam dan Hawa bergerak ke arah timur, dan di bagian timur dari Taman Eden, Tuhan memasang kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Kemudian Adam dan Hawa mulai berkeluarga dan punya anak-anak. Lalu anak mereka yang namanya Kain dan Habel saling bunuh. Terjadilah pembunuhan pertama. Dan Tuhan mulai berperkara dengan Kain. Ketika Tuhan berperkara dengan Kain, Kain diusir keluar dari hadirat Tuhan. Sudah tahu kemana Kain pergi? Kain pergi lebih ke arah timur lagi, ke tanah Nod namanya. Dan ke arah timur, Kain meneruskan perjalanannya. Lama setelah itu, lahir keturunan demi keturunan. Salah satu keturunan daripada Kain, namanya adalah Nimrod. Yang menjadi bapak Babylonian. Yang sampai hari ini dianggap sebagai bapak leluhur orang-orang Irak. Saudaraku, Nimrod mulai mengumpulkan penduduk-penduduk. Dan kemudian Nimrod pergi ke arah lebih timur lagi. Kemana? Ke tempat yang namanya dataran Siniar. Di sebelah timur daripada tanah Nod. Kemudian di situ dia membangun satu menara Babel. Saudaraku, ketika itu diporak-porandakan oleh Tuhan. Dan kemudian salah satu terus beranak cucu. Saudaraku, sampai akhirnya Lot mengambil satu keputusan. Ketika dilihat semuanya, yang paling indah ada di arah timur lagi. Lot mengatakan kepada Abraham pamannya, aku akan pergi ke arah timur, ke lembah Yordan. Di sanalah Lot pergi, dan sebelum yang namanya Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Abraham adalah orang pertama yang bergerak dari tempat dia berpijak ke arah barat, tanpa disadari oleh Abraham. Kalau saudara lihat di peta, Abraham sedang berdiri di wilayah yang berdekatan atau perbatasan antara lembah Yordan dengan ke arah barat. Lalu Lot memilih menuju ke arah lembah Yordan. Lot berjalan menuju ke arah Sodom dan Gomora. Abraham bergerak ke arah timur. Abraham bergerak ke arah barat. Ketika Abraham bergerak ke arah barat, kalau saudara lihat di peta, Abraham bergerak dari lembah Yordan ke arah barat.
Dan di situ dia berada di tanah yang namanya tanah Kanaan. Dan setelah Abraham berdiri di tanah Kanaan, Tuhan berkata, sekarang Abraham menetaplah di sini. Tanpa disengaja, tanpa disadari oleh Abraham, kerugian, ketidaktulusan daripada Lot, kecurangan daripada Lot, justru membuat Abraham bergerak menuju kepada tujuan Tuhan. Tadi saudara mendengar kesaksian Henny, melalui kekurangan, melalui kehilangan, melalui pencurian, kadang-kadang kita merasa sakit, kita merasa kecewa. Tapi justru melalui semua itu, seringkali tangan Tuhan menuntun, menuju kepada tujuan Tuhan. Dan Abraham untuk pertama kalinya berdiri di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Hanya karena dia membiarkan Lot memilih sesuatu. Dan akhirnya karena dia sudah setia dengan perkataannya, kalau Lot ke kanan dia akan ke kiri. Kalau Lot ke timur dia akan ke barat. Dia pergi ke barat. Saudaraku, lama setelah itu Abraham mulai menetap di tanah Kanaan. Dan Abraham mulai menjelajahi seluruh wilayah selatan daripada tanah Kanaan. Yang sekarang adalah wilayah Yehuda. Pada waktu itu terus kemudian Abraham berkata kepada penduduk orang Het di sana. Yang disebut wilayah Hebron. Pada waktu itu Abraham pertama kali membeli dengan uang wilayah itu. Ini yang sampai hari ini bukan hanya sejarah, tapi di PBB diperdebatkan ketika orang-orang Yahudi berperkara dengan orang-orang Palestina. Dia katakan leluhur kami, bapa leluhur kami, yang ditulis di dalam Taurat Yahudi, ditulis di dalam Alkitab, ditulis juga di dalam kitab-kitab kalian. Semuanya menyatakan bahwa Abrahamlah yang membayar dengan tunai tanah Hebron. Saudaraku, setelah Abraham membayar tanah itu, kemudian Abraham membangun satu kuburan untuk istrinya. Dan kemudian bahkan selebihnya untuk keturunan daripada Abraham. Abraham sendiri dikuburkan di situ sampai hari ini. Nah saudaraku, tanpa dimengerti oleh Abraham bagaimana Tuhan mengarahkan. Hanya sekedar dia berjalan mengikuti tujuan Tuhan. Kemudian lama setelah itu di Kejadian 26, Abraham punya anak namanya Ishak. Dan Ishak mengalami satu peristiwa yang sangat tidak enak pada waktu itu. Yang namanya paceklik yang begitu berat terjadi pada zaman Ishak di Kejadian 26. Karena paceklik besar terjadi di tanah Kanaan. Ishak menginginkan untuk pergi meninggalkan tanah Kanaan. Tapi dicegah oleh tangan Tuhan. Kalau sudah lihat nanti ya, karena waktunya saya nggak akan buka semuanya. Tuhan katakan, Ishak jangan pergi. Tinggal di tempat ini, di Gerar. Sekalipun kau harus tinggal sebagai orang asing, tinggal tetap di tanah ini. Kemudian bukan hanya Ishak tinggal tetap, dia bahkan membeli wilayah itu. Dia bercocok tanam, dia bangun sumur, dari satu sumur direbut orang. Dia bangun sumur kedua direbut lagi orang. Dia bangun lagi sumur ketiga, sampai akhirnya Ishak membangun satu sumur yang disebut Rehobot. Artinya, sekarang aku mendapatkan kelegaan. Melalui paceklik, melalui jatuh bangun, melalui pencurian, penipuan, Tuhan terus berperkara dengan Ishak. Tuhan tetapkan, Tuhan tuntun dan Tuhan biarkan Ishak tetap berada di tanah Kanaan. Dan di situ Ishak membeli dan terus mengembangkan. Bahkan bukan hanya di Hebron, terus dia kembangkan sampai ke Gerar. Itu menjadi wilayah kekuasaan daripada keturunan Abraham. Setelah Ishak, ada dua orang anak yang lahir daripada Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Saudara sudah tahu kisah tentang Esau dan Yakub. Satu kali dua anak kembar ini mulai bertentangan, bertolak belakang, saling berperkara. Sampai akhirnya Yakub lari, pergi, kembali ke Ur Kasdim, ke Haran, ke tempat asal usul Abraham. Setelah lama Yakub ada di sana. Dia kembali untuk berperkara dengan Esau. Dia minta maaf atas kesalahannya. Dia berbaikan, bersahabat, berdamai dengan Esau. Setelah mereka berdamai, saudaraku, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 33, 34, 35 sampai 36, saudara akan melihat satu perkara yang luar biasa. Setelah berdamai, lalu Esau berkata begini, Yakub,
Aku akan berjalan bersama denganmu. Aku akan bantu engkau. Yakub berkata gini, jangan ngerepotin. Karena lihat anak-anak kecil ini. Lihat kambing domba dan domba-domba yang sedang bunting ini. Kalau dipaksa jalan, pasti banyak yang mati. Jadi biarlah Esau jalan duluan. Karena didesak untuk jalan duluan. Akhirnya Esau jalan duluan. Saudara tahu kemana Esau pergi? Esau pergi ke dataran tinggi Seir. Yang sekarang disebut tanah Edom. Atau sekarang wilayah yang namanya wilayah Yordania. Tetapi Yakub tinggal di tempat di tanah Kanaan. Dan di tempat itu di wilayah yang namanya Sikem. Itu wilayah selatan, paling selatan daripada daripada Israel. Dan di Sikem itu ada sesuatu kejadian yang sangat menarik. Coba perhatikan Kejadian 33 ayat 16, saya akan bacakan. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah untuk ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Sekali lagi, sangat penting ditegaskan, ke Sikem yang ada di wilayah tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya daripada anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel, ialah Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut El Elohi Israel. Saudaraku, Yakub bukan hanya membeli tanah di Sikem. Yakub memasang panji-panji di Sikem. Dan panji-panji yang ditancapkan oleh Yakub, mezbah yang dibangun oleh Yakub di Sikem, disebut El Elohi Israel. Allah Israel, itulah Allah. Sejak waktu itu secara spiritual, bukan hanya Yakub sudah membeli wilayah Sikem, Abraham membeli wilayah Hebron, Ishak membeli wilayah Gerar, tapi Yakub menancapkan satu panji, El Elohi Israel. Israel disebut sebagai Allah disebut sebagai Allah Israel di tanah perjanjian. Itulah meterai yang ditetapkan oleh Yakub. Saudaraku, mungkin waktu saya perhatikan kebenaran ini, saya mulai berpikir, apa itu cuma sekedar kebetulan? Saudaraku, ternyata bukan kebetulan. Beberapa waktu setelah itu, Ishak mati. Ketika Ishak mati, Esau dari Seir, dari Edom, dari Yordania, pulang ke Sikem. Dan kemudian mereka melihat kedua anak kembar ini menguburkan ayahnya. Setelah kedua anak kembar ini menguburkan ayahnya, Esau berlama-lama tinggal bersama-sama dengan Yakub. Akhirnya Esau menetap bersama-sama dengan Yakub di tanah perjanjian. Sudah tahu apa yang terjadi? Lama-kelamaan, kambing domba milik mereka semakin berkembang. Dan setelah begitu banyaknya, Alkitab berkata begini, sampai seluruh negeri itu tertutup dengan kekayaan mereka. Karena sudah terlalu banyak, keputusan harus diambil. Sudah tahu, siapa yang mengambil keputusan? Esau mengambil keputusan. Esau mengambil keputusan untuk pergi keluar dari tanah perjanjian, kembali ke Seir, ke tanah Edom. Dan Yakub mengambil keputusan untuk menetap di tanah perjanjian. Saudaraku, saya ingin, ini hanya sejarah yang saya bicarakan. Dan ini semua tertulis di dalam Alkitab. Waktu saya renungkan, bagaimana janji itu turun dari Allah kepada Abraham. Dan diestafetkan kepada Ishak. Ishak diteruskan kepada Yakub. Bagaimana mungkin orang-orang ini terus, kalau sudah lihat sampai sepanjang perjalanannya, mereka bisa tahu persis berjalan sesuai dengan isi janji itu. Tuhan mengikat sumpah dengan Abraham. Dan di dalam sumpah itu Tuhan berkata gini, yang akan kuberkati, janji ini berkaitan dengan tanah di mana engkau akan tinggal. I will guide you to. Aku akan menuntun kau menuju tanah itu. Dan betul-betul Abraham dituntun menuju ke tanah itu. Ishak dituntun, bahkan dicegah untuk keluar dari tanah itu. Yakub dituntun kembali menuju kepada tanah itu. Saudaraku,
Bagaimana itu semua bisa terjadi? Nama-nama mereka ditulis di dalam Ibrani 11. Karena iman, Abraham begini, begini, dan begitu. Karena iman, Ishak begini, begini, dan begitu. Karena iman, Yakub begini, begini, dan begitu. Jadi semua mereka bergerak karena iman. Kemudian Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata begini. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Ini jawabannya. Hidup orang-orang ini berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa dituntun menuju tujuan Tuhan. Lama setelah itu, keturunan mereka yang bernama Daud berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, semakin berumur, saya semakin percaya betul bahwa semua karena Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, mungkin saudara nggak tahu bagaimana cara menuju, mencapai rencana Tuhan. Mencapai tujuan hidupmu, mencapai sukses yang Tuhan rencanakan. Tetapi tugas saudara dan saya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nanti saudara akan melihat, pada usia tuamu, saudara akan melihat ke belakang. Dan kau akan melihat bagaimana tangan Tuhan mencegah engkau untuk ke kiri, supaya engkau digiring ke kanan. Kemudian engkau didorong ke depan, supaya engkau maju ke depan. Engkau dicegah lagi untuk tidak terlalu ke kanan. Terus diarahkan oleh tangan Tuhan. Melalui apa tangan Tuhan bekerja? Melalui kesulitan, melalui kesukaran, melalui penipuan, melalui semua perkara-perkara, melalui keuntungan, segala perkara terjadi. Saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini, kalau hari ini saya masih melihat kebajikan Tuhan, saya masih melihat semua berkat-berkat Tuhan, itu semua karena tangan Tuhan menuntun. Nah, saudaraku, hari-hari ini yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita di tempat ini. Jangan takut, apapun yang terjadi, termasuk bencana yang sekarang sedang kita alami, termasuk COVID-19 yang sedang dialami oleh seluruh penduduk dunia. Melalui semua ini, saudara akan melihat ada tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang terus mengarahkan, menuntun kepada tujuan Tuhan. Tugas saudara dan tugas saya hanya lakukan satu hal, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan melihat tangan Tuhan akan menetapkan langkah-langkahmu. Engkau bisa jatuh, tapi engkau tidak akan tergeletak karena Dia menopang kembali, dibangkitkan kembali, terus dituntun. Saudaraku, kalau saudara punya waktu, saudara lihat dari Kejadian 12 terus sampai Kejadian 36. Saudara akan melihat 3 turunan ini, dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Tuhan menuntun melalui banyak perkara detail. Karena waktu yang sangat terbatas, saya nggak bisa bicarakan semua hal-hal ini. Tapi saudara pulang dan saudara lihat sendiri, bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui perkara-perkara ini. Saudara melihat dalam setiap perkara-perkara ini, ada sidik jari Tuhan. Setelah saudara menyelesaikan semua itu, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudaraku, kita sebagian yang sudah berumur, kita sudah pernah melewati yang namanya peristiwa tahun 98. Bagaimana seluruh ekonomi di Asia dijungkir balikan. Ada orang-orang yang tenggelam, ada yang jatuh miskin, ada yang jadi buronan, ada yang bunuh diri karena tidak mampu bertahan. Tetapi ada kita-kita yang sudah melewati tahun 98, toh sampai hari ini kita masih bisa makan. Toh sampai hari ini kita masih bisa tidur dan semuanya masih ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari semua ini Tuhan mengarahkan, Tuhan terus menuntun, menuju kepada tujuannya Tuhan. Saudaraku, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau saudara terus tetap percaya, terus tetap bertahan, melalui banyak perkara, kegagalan sekalipun, penipuan, kecurangan, kehilangan apapun, dalam segala perkara ini, engkau akan melihat sidik jari Tuhan, karena tangan Tuhan bekerja. Amin, saudara? Amin, mari tundukkan kepala, kita akan tutup ibadah Zoom malam ini. Saya undang worship leaders, singers, pemain musik untuk tampil ke depan. Saudaraku, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir
tidak pernah berkesudahan, terus menerus mengalir dalam hidup kami. Sekalipun kami melewati banyak perkara, kami melihat sidik jari Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kami. Sebab tangan Tuhan menuntun, sama seperti Engkau berjanji kepada Abraham, pergi tinggalkan hidupmu yang lama, ke tanah yang aku sudah janjikan, and I will guide you to. Aku akan tuntun kau menuju ke tempat itu. Tuhan, tuntun gerejamu, tuntun kami Tuhan, tuntun bangsa ini Tuhan Yesus, menuju kepada tujuanmu. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa ini. Berkati presiden kami, berkati menteri-menterinya Tuhan. Tuhan berkati semua aparat-aparatnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memberkati Amerika Tuhan Yesus. Tuhan berkati para dokter-dokter yang sedang berupaya menyediakan vaksin-vaksin yang terbaik, supaya banyak orang bisa tertolong. Tuhan, terima kasih. Berkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk gerejamu. Berkati setiap umatmu Tuhan Yesus, yang ada di rumah masing-masing, di Beth Shalom, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan Yesus. Jaga, lindungi mereka Tuhan, sampai kami keluar dari wabah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati lumbung makanan mereka, berkati sekolah-sekolah anak-anak mereka, berkati istri mereka, berkati suami-suami, pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku, ya terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sekarang hamba-hamba Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.